standar eh, penghitungan kias emas perak itu 85 gram. 85 gram. Kalau katakanlah harga emas 900.000 hari ini, dikali saja. Sehingga ketika 12 bulan dikali penghasilan bersihnya setiap bulan tadi berapa, itu nyampe nggak dengan 85 gram harga emas saat itu berapa? Kalau kiasnya ke pertanian, pertanian itu kan 524 kg beras ya, 524 kilogram ya, bukan liter ya. Oh iya betul. Kalau kita di Banjar ini kan biasa hitungnya liter ya. Oh iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Syariah Mencerahkan. Hari ini kita bersama dengan Dr. Budi Rahmat Hakim, dosen Fakultas Syariah, yang akan berbicara mengenai zakat, infak, dan sedekah. Selamat datang Pak Dr. Budi. Selamat datang. Nah sekarang saya tadi terpikir satu hal mengenai waktu pembayaran zakat. Jadi kalau kita perhatikan tadi pada dasarnya Bapak menyebut ada dua waktu. Waktu yang pertama sekali setahun atau sistem haul. Jadi menggunakan kalender Hijriah. Kan kita tuh yang paling umum kalau sudah sampai bulan puasa, maka sampai satu haul. Hitungannya Ramadan ya. Hitungannya Ramadan. Mungkin sebagian yang lain menggunakan bulan lain ya, tapi kalau di keluarga kami itu Ramadan. Rata-rata seperti itu. Karena Ramadan itu puasa, disuruh banyak bersedekah, jadi ada keafdalannya. Momentumnya itu diambil. Momentum itu diambil, kemudian mungkin karena puasa itu merubah spiritualitas kita, jadi kesadaran tentang ingin berbaginya semakin tinggi. Nah itu yang sistem haul atau 1 tahun. Nah ini meskipun zakat itu pada dasarnya berwajib setelah setahun, tapi saya dengar wacana dari beberapa teman, sudahlah pokoknya kalau sebulan potong 2,5, nggak usah banyak cincong. Nah ini semangat keagamaannya tinggi, tapi apakah secara teoritis itu kurang tepat? Bagaimana yang betul itu Pak? Iya, jadi menarik memang di situ termasuk yang melekat dalam paradigma masyarakat kita ya. Semangat keagamaannya tinggi sekali ya. Bagaimanapun caranya supaya nyampe kena zakat itu dizakati gitu ya. Padahal kalau kita kembali kepada ketentuan fikih itu kan bicara sah tidak sah gitu ya. Nah, dan ketika terpenuhi rukun syarat maka sah. Selanjutnya ketika tidak terpenuhi maka batal gitu ya, tidak dianggap sah gitu ya. Termasuk juga zakat, karena saya sebut aja ketentuan-ketentuan yang mengikat, maka kita harus merujuk kepada aturan seperti itu. Nah, misalkan tadi kasusnya kita punya penghasilan ya dari profesi kita sebulan dan penghasilan per bulan misalnya ya, itu nggak nyampe karena kalau kiasnya ke pertanian, pertanian itu kan 524 kg beras ya, 524 kilogram ya, bukan liter ya. Oh iya betul. Kalau kita di Banjar ini kan biasa hitungnya liter ya. Oh iya betul. Nah katakanlah misalkan 1 kilogram itu biar gampang hitungnya 10.000 ya. Nah, maka ketika orang nyampe 524 kali 10.000 harga beras saat ini, maka penghasilan 5.240.000 bersih ya, itu kena zakat. Ketika penghasilan seorang, saya misalnya dapat gaji di bulan ini 6 juta katakanlah bersih ya, maka itu udah kena zakat penghasilan dengan kias ke pertanian tadi.
Tapi misalnya kalau saya gaji kan 7 juta, saya pengeluaran sudah 4 juta, kan Iya. tinggal 3 juta kan nggak nyampe-nyampe Iya, gitu ya, betul, nggak betul, nyampe. betul. Maka nggak bisa ke kias pertanian tadi. Oh. Kalau kias ke pertanian kan dia harus keluar 5% kalau nyampe ya, 5% Iya, karena iya. ada operasional. Iya. Yang Oh, itu angkanya 5% ya? 5% dikeluarkan gitu ya. Bukan 2,5%. Bukan, Oh, kan oke. pertanian. Nah, ini penting. Ya, jadi pertanian itu kan ada 5% ada 10% ya. Betul. Nah, kalau kita misalnya bertani dengan biaya-biaya pengairan dan segala macam, dulu pengairan istilahnya, Betul. sekarang kan pupuk, Iya. biaya mesin, traktor segala macam itu dihitung operasional. Iya. Kalau ada pengeluaran itu maka 5% saja. Tapi kalau alami dia tidak memerlukan biaya tadi, Iya. maka 10%. Oke. Kita kerja pasti ada operasional. Kita berangkat pulang pergi kantor ada bensin, gitu Betul. ya, ada biaya. Itu katakanlah operasional, modal kerja kita, maka 5% saja. Iya. Nah itu kalau biasanya ke pertanian, tapi kalau misalnya kita nggak nyampe-nyampe, Iya. karena banyak potongan. Tapi ingat, potongan itu potongan primer ya, pengeluaran pokok. Nah, ini Ya. perlu dipertegas nih, Pak. Iya. Apa saja yang boleh dianggap sebagai potongan primer? Nanti di Basnas itu sebenarnya ada standar hadul kifayah. Oh. Ada batas kecukupan seseorang itu dihitung nanti secara ekonomi ada kalkulasi ya, penghitungan mengenai seseorang misalnya ada pengeluaran yang pokok katakanlah kalau papan rumah ya, Iya. itu rumah nyicil rumah gimana termasuk pengeluaran Oh. ya. Tapi kalau rumah untuk memperbaiki renov rumah tuh enggak gitu. Oh. Kalau sandang ya pakaian Kalau bayar listrik bulanan, bayar itu air pokok. bulanan. Oh, Ya, artinya kalau nggak ada itu kan kita nggak bisa gitu ya. Jadi baik, baik. standarnya sesuatu yang kita nggak bisa tanpa itu pokok. Oh. Tapi kalau kita bisa aja nggak beli martabak itu kan nggak pokok gitu ya. Oh, oke, oke. Ya, jadi pengeluaran itu dihitung. Makanya ada hadul kifayah ukuran kisaran rata-rata seperti itu. Tapi enggak ini juga standarnya itu kan berubah-ubah. Iya, betul. Ya dari tahun ke tahun hadul kifayah itu kan berbeda-beda. Iya. Nah itu, jadi dikeluarkan dulu itu secara operasional berapa biaya yang kebutuhan pokok kita, Iya. maka bersihnya itu kita kan yang paling tahu ya. Betul. Nah, yang paling tahu yang pokok gimana. Iya. Nah, Misalnya kalau seorang kepala keluarga punya anak, nah biaya sekolahnya sekolahnya berapa, Nah, biayanya berapa, itu termasuk primer itu, Pak? masuk karena Oh. pendidikan masuk primer, ya. Tapi kalau beli kuota itu enggak ya. Iya. Nah itu, jadi ketika tidak nyampe standar minimumnya pada nisab tadi karena ada pengeluaran, maka ingat fikih ini kan sangat terbuka, sifatnya istihadiyah. Iya. Ada opsi lain, alternatif lain mengkiaskannya dengan emas perak. Iya. Kalau nggak bisa dikeluarkan per bulan, Iya. maka bisa dikumulasi sehingga nanti 12 bulan dikali penghasilan bersihnya tadi berapa? Oke. Rata-rata ya, Iya. penghasilan bersih mungkin setiap bulan nggak sama, tapi Iya. rata-rata berapa? Kadang bulan ini penghasilan bersihnya cuma 4 juta, Iya. bulan depan mungkin 3 juta aja Iya. ya bersih, karena kebutuhan pokok mungkin dinamis juga, Betul. berbeda-beda. Betul. Sehingga ketika 12 bulan dikali penghasilan bersihnya setiap bulan tadi berapa, itu nyampe nggak dengan 85 gram harga emas saat itu berapa? Iya. Karena standar penghitungan kias ke emas perak itu 85 gram. 85 gram, kalau katakanlah harga emas 900.000 hari ini, Iya. dikali saja. Oke. Oh, nggak nyampe juga ternyata kan Iya, iya, iya. banyak pengeluarannya. Iya, iya. Maka sudah nggak bisa Berarti tidak diwajibkan zakat. tidak wajib zakat. Gitu. Nisab zakat profesi dapat dikiaskan kepada zakat pertanian atau zakat emas. Opsi 1. Jika dikiaskan kepada zakat pertanian, maka nisab zakat profesi senilai 524 kg beras. Artinya, jika penghasilan bersih atau yakni setelah dipotong kebutuhan primer bulanan mencapai harga 524 kilo beras, maka sudah wajib dizakati. Besaran zakatnya adalah 5% dari total penghasilan bersih. Opsi 2. Jika dikiaskan kepada zakat emas, maka nisab zakat profesi senilai 85 gram emas. Artinya, jika penghasilan bersih selama setahun mencapai harga 85 gram emas, maka sudah wajib dizakati. Besaran zakatnya adalah 2,5% dari total penghasilan bersih. Jadi dua opsi penghitungan ini menggunakan kias syabah, ya.
ada juga sebenarnya yang menarik di Pusat Kajian Strategis Basnas, saya pernah baca hasil publikasinya itu, Ya. bahwa antara dua kias tadi ini digabung. Nah, jadi maksudnya untuk penghitungan nisabnya Ya. itu kiasnya ke pertanian, ya. Oke. Jadi karena ke pertanian nisabnya 524 kg tadi ya. Nah, jadi kalau penghasilan orang 5.740.000, kalau harga berasnya 10.000 ya, Ya. nah, maka kena zakat. Ya. Nisabnya ke pertanian. Ya. Tapi pengeluarannya ke emas perak 2,5%. Oh. Jadi ya maksudnya dicampur gitu ya. Iya, iya. Kiasannya. Nisabnya diturunin, tapi porsi zakatnya juga diturunin. Ya, nisabnya ikutnya ke 524 gitu ya. Nah, kias ke pertanian. Nah, nanti pengeluaran zakatnya diturunin. Bukan 5%, tapi 2,5%. 2,5%. Oh, Semangatnya adalah untuk memudahkan orang supaya dapat berzakat. Oke. Cuman Tapi ini ini istihad ya. istihadat ini diperdebatkan. Ya, Oke. penggunaan kias seperti ini kan ada yang mengatakan ya kiasnya mahal parek gitu ya. Oh. Dalam survei gitu ya. Oke. Cuma ala kulihal ini kan hasil Ijtihad. kajian istihad seperti ini. Ya, jadi sebenarnya yang dikatakan tadi orang pemasaran zakat 2% memungkinkan kalau menggunakan pola kias tadi. Oh iya. Iya. Asal dia pahami ini dia ikut kias seperti yang mana. Iya, gitu kan. iya. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Budi. Kita berencana untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang lain lagi di masa yang akan datang. Insyaallah. Sampai ketemu, insya Allah di sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.